Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Zahidah, NIM 1249210042. Kepemimpinan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat mengalami bencana alam. Mulai dari banjir hingga longsor melanda berbagai wilayah dan berdampak luas bagi masyarakat. Penyebabnya bukan hanya satu, bukan hanya karena faktor perubahan iklim, tapi aktivitas manusia di hutan juga menjadi faktor utama. Pembalakan liar, aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, dan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ikut menjadi faktor-faktor pendukung adanya bencana ini. Akibatnya dahsyat. Dilansir dari Kompasiana.com, ada lebih dari 863 orang telah ditemukan meninggal, dan ratusan warga lainnya masih hilang dan dalam pencarian. Namun, dampak banjir dan longsor ini bukan hanya berimbas pada sisi sosial dan kemanusiaan, tapi dari segi ekonomi makro juga berdampak besar. Berikut 3 dampak ekonomi makro akibat banjir dan longsor di Sumatera. 1. Meningkatnya inflasi. Inflasi merupakan dampak ekonomi yang paling cepat terasa oleh masyarakat. Hal ini terjadi ketika permintaan barang meningkat, sedangkan persediaan barang di pasaran mulai menipis ataupun mulai langka. Di Sumatera kita mengetahui bahwa banyak barang-barang pokok yang tersapu oleh banjir. Tetapi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang-barang pokok ini meningkat. Inilah yang mengakibatkan lonjakan harga yang sangat amat tinggi di Sumatera saat ini. Ini menyebabkan inflasi makin naik. Tingkat inflasi di Padang mencapai 3,65%. Sementara itu menurut kontan.co.id, beras yang semula seharga 12.000 per kilogram, kini menjadi 50.000 per kilogram. Cabai yang menembus harga 120.000 per kilogram, sedangkan bahan bakar minyak yang hingga kini tembus 50.000 per liter. Tingginya harga barang-barang pokok ini sangat berdampak, apalagi bagi masyarakat menengah ke bawah. Dua, menurunnya daya beli masyarakat. Teman-teman, kita mengetahui bahwasanya banjir merusak fasilitas publik dan berbagai tempat untuk berusaha. Inilah yang menyebabkan hilangnya mata pencarian para warga serta hilangnya pendapatan warga. Menghilangnya pendapatan ini bertolak belakang dengan tingginya harga barang-barang pokok. Hal inilah yang mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun. Tiga, tekanan terhadap anggaran daerah. Anggaran daerah yang semula dialokasikan untuk pembangunan jangka panjang, pendidikan maupun kesehatan, kini harus dialokasikan dan difokuskan untuk dana tanggap bencana. Jika hal ini terus berlanjut, maka daya pembiayaan jangka panjang daerah akan semakin berkurang. Untuk mengurangi kerugian ekonomi yang telah dirasakan, perlu adanya langkah mitigasi yang lebih kuat seperti rehabilitasi irigasi, rehabilitasi penyerapan, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta peningkatan kualitas pendeteksian iklim sebagai pencegahan dini. Teman-teman, banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bukan hanya isu lingkungan, tapi ini juga isu ekonomi yang melibatkan stabilitas harga, pendapatan warga, dan keberlanjutan anggaran daerah. Dengan mengetahui dampaknya secara menyeluruh, saya rasa kita bisa mendukung
kebijakan-kebijakan yang mendukung Sumatera lebih kuat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.